Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah salat subuh Masjid Al-Istiqamah yang semoga selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita sebagai hamba Allah yang mendapatkan iman, yang terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang mengimani Al-Quran Al-Karim. Semoga kita semua tetap istiqamah seperti nama masjidnya Istiqamah. Semoga kita semua tetap istiqamah sampai kita wafat menemui Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga beliau dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan membahas satu bab yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan harta dan kematian. Bab itu adalah disebut wasiat. Wasiat dapat kita buka pada surat Al-Maidah ayat 106. Jadi silakan yang dekat dengan mushaf bisa dibuka ayat 106 surat Al-Maidah, atau yang megang HP, yang membawa HP bisa dibuka surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyyati ithnani dzawa 'adlin minkum اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu,
Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, yaitu dengan lafaz sumpah, demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. Ayat ini, ayat 106 ini adalah salah satu ayat yang cukup rumit untuk difahami. Susunan bahasanya memang agak tinggi di sini, sehingga terjemahannya juga mungkin kalau dibaca langsung agak sulit difahami terjemahannya. Kita memohon kepada Allah, kita bahas ayat ini, semoga Allah mudahkan dengan membaca tafsir-tafsir. Kalau di tafsir yang kita baca lebih mudah fahamnya. InsyaAllah kita akan bahas berdasarkan yang dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyah. yakni artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika di antara kalian sudah merasa akan meninggal, itu maksudnya, menghadapi kematian, yakni sudah merasa akan meninggal dunia. Bagaimana maksudnya merasa meninggal dunia? Maksudnya dalam dua keadaan, Pak. Seseorang itu khawatir dia meninggal dunia dalam dua keadaan. Yang pertama, ketika dia sedang sakit berat, sakit yang menurut dia, perasaan dia, jangan-jangan ini aneh, sudah akhir hayat ini. Itu yang pertama. Keadaan ketika sakit berat. Yang kedua, kapan kita khawatir meninggal atau mati, yaitu ketika safar yang sangat jauh. Safar jauh dan memerlukan waktu yang panjang. Ini juga biasanya, umumnya manusia ini khawatir akan tidak kembali. Nah, disitulah kekhawatiran meninggal itu. Maka disunnahkan bagi seseorang yang dalam kekhawatiran akan mati dengan dua sebab itu. Baik sebabnya adalah sebab safar, atau sebabnya adalah sebab sakit parah, Pak. Jadi dua itu dicatat, dua sebab seseorang disunnahkan untuk wasiat. Kalau dalam keadaan sehat walafiat, tidak merasa khawatir akan meninggal, masih lama nih kayaknya nih, aneh, masih panjang umur, masih merasa hidupnya masih panjang walaupun sudah sakit sehat masih panjang umur. Kalau masih merasa masih panjang, apakah dia perlu berwasiat? Tidak apa-apa, silakan. Kalau dia mau berwasiat juga silakan. Nah, apakah wasiat itu? Wasiat adalah artinya pesan. Apa arti wasiat? Pesan. Pesan yang berlaku, ya, pesan yang berlaku setelah si penulis wafat. Sekali lagi, wasiat itu pesan yang berlaku. Kapan berlaku pesan itu? Setelah si penulis atau pewasiatnya wafat. Syaratnya itu. Maka berlakulah wasiat itu. Sebelum wafat itu tidak disebut wasiat, disebut pesan biasa, Pak. Pesan. Tapi kalau wasiat itu
wafat dulu seseorang, maka disebut wasiat. Wasiat itu berkaitan dengan apa? Dengan apa, Pak? Dengan harta. Tidak berkaitan dengan kuburan. Pesan yang berkaitan dengan kuburan hukumnya tidak harus dilaksanakan. Pesan yang berkaitan dengan kain kafan, kalau saya meninggal, pakaikan kain kafan saya yang saya pakai berangkat haji tahun 2000 misalnya. Ini tidak berlaku. Atau wasiat-wasiat yang selain harta. Kalau saya meninggal, saya kuburannya tolong ditimpa dengan kuburan bapak suami. Di mana kuburan suaminya? Ada di Aceh misalnya. Jauh banget ya. Orangnya ada di Jakarta. Setelah ditimpa, kuburan saya tolong ditinggiin dikit, dikasih kursi, kemudian dikasih pohon yang banyak. Ini wasiat-wasiat seperti ini tidak terkait dengan harta, maka tidak mesti dilaksanakan. Tidak ada masalah kalau itu tidak ada masalah. Artinya tidak dilaksanakan tidak akan jadi masalah itu. Karena bukan itu tujuan wasiat, itu bukan itu. Maka wasiat itu berkaitan dengan harta. Apa saja, Pak, yang berkaitan dengan harta? Satu, yang berkaitan dengan hutang piutang. Itu bisa ditulis dalam wasiat atau disampaikan dalam wasiat. Kita sampaikan. Kepada siapa sih kita itu menyampaikan wasiat? Biasanya umumnya kepada ahli waris, Pak. Ahli waris kita siapa? Yang pasti jadi ahli waris kita siapa? Atas ayah ibu. Kalau kita masih muda berarti ayah ibu kita. Kalau kita sudah punya anak berarti anak kita itu pasti jadi ahli waris. Anak yang mana? Yang lahir dari darah daging kita atau yang dibawa oleh istri kita, misalnya ada menikah dengan istri yang sudah punya anak. Jadi ada istri bawa anak. Namanya anak apa ini disebut? Anak tiri. Anak sambung apa anak tiri namanya? Anak bawaan. Kalau anak tiri kasihan nanti. Anak bawaan itu bukan anak kita. Itu anak dari istri kita. Jadi yang dimaksud anak di sini adalah anak yang lahir dari bagian dari kita. Berarti ada istri bawa anak. Ini anaknya anak sambung atau anak bawaan, bukan anak kita. Artinya dia tidak berhak harta kita. Kalau kita mati dia nggak berhak harta kita. Kemudian Allah rizkikan dari istri yang ini, yang bawa anak ini, satu anak dari air kita. Nah, itulah disebut dengan anak kita. Jadi anak itu adalah ahli waris yang pasti. Bapak ibu pasti, anak pasti. Kemudian yang pasti juga mendapatkan ahli waris adalah suami atau istri. Itu pasti. Mereka ini adalah orang-orang yang akan menjalankan wasiat kita. Jadi kita dianjurkan menyampaikan wasiat kepada salah satu di antara mereka. Saya nggak mau cerita-cerita sama istri, sama anak-anak. Saya maunya cerita wasiat saya sama abang saya. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Saya nggak mau cerita sama abang saya, sama istri saya, sama anak saya. Ntar ketahuan. Ya kan? Nggak enak dia, ntar ketahuan. Akhirnya dia wasiatkan kepada temannya, teman dekatnya. Dia wasiatkan, nanti saya
kalau meninggal saya punya hutang. Yang pertama tadi hutang disebutkan. Nanti saya begini-begini. Jadi wasiat itu bisa ke ahli waris, itu yang lebih utama. Kemudian ke saudara kandung kita, lebih utama. Kerabat ya, kerabat kita. Kemudian yang ketiga, kalaupun harus ke orang lain, teman, silahkan. Itu juga tidak mengapa, silahkan. Kemudian isi wasiat. Isi wasiat pertama hutang piutang. Hutang dan piutang, mana yang lebih penting untuk dicatat? Hutang, Pak. Jangan piutangnya doang yang ditulis. Dikasih tahu nanti si fulan dia ngutang sama bapak 10 juta, fulan 10 juta, fulan 10 juta. Orang yang ngutang disebutin di situ. Giliran utang dia nggak disebutin. Jangan ya. Yang lebih utama itu apa ya? Hutang dulu, tanggungan. Tujuan wasiat itu diantaranya melepas tanggungan. Baik. Pertama hutang, yang kedua adalah dana-dana umat yang ada di kita, Pak. Dana umat yang ada di kita kalau kita bagian bendahara. Rekening-rekening kita tapi uangnya uang jamaah, bisa juga begitu. Atau di dalam lemari ada amplop-amplop atau ada tas-tas uang, itu isinya bukan uang kita. Ya dompet uang bukan uang kita, uang arisan misalnya atau uang umat. Nah, ini juga harus dipesan. Ini salah satu inti pesan daripada wasiat. Kemudian baru yang ketiga, ini yang paling umum, isi wasiat itu adalah mengenai harta kita. Harta yang kita miliki asli. Yang dua adalah harta orang lain, baik berupa hutang atau harta orang lain baik berupa yang ada di tangan kita disebabkan kita mengurus dana tersebut. Ini perlu disampaikan kalau nggak tersangkut. Kalau sudah tersangkut, ahli waris nggak tahu. Jangan disalahkan ahli waris. Apalagi bapak-bapak nih anti cerita sama keluarganya. Nggak mau nih ceritain. Apalagi orang tua sama anak nggak mau cerita masalah ini. Sisa istrinya nggak diceritain juga. Ya sudah, meninggal bapaknya, istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu. Di rekeningnya ternyata ada uang orang di situ, dibagi-bagi sama anaknya, jadi harta waris. Yang salah bapaknya ini kalau kayak gini. Hak orang akhirnya termakan oleh anak-anaknya. Yang salah bapaknya, karena dia tidak takut kepada Allah memegang harta orang lain, tidak disampaikan kepada anak-anaknya, tidak disampaikan kepada istrinya. Maka isi wasiat 3 itu mohon diperhatikan. Kalaupun kita tidak mau wasiat, Bapak Ibu sekalian, minimal info. Saya mau pergi haji, pergi umroh, lama, 5 hari, 10 hari, 11 hari, jauh lagi. Umur juga sudah cukup lah. Cukup maksudnya apa nih? Ya takutnya udah nggak kuat. Jadi Bapak Ibu kita, saya pun begitu. Saya kalau safar jauh, umrah misalnya, itu pasti saya titip kepada istri atau ke abang saya. Ini yang ini bukan punya saya, yang ini punya saya. Itu dititip. Takut-takut kita tidak pulang. Jadi jangan berpikir buka rahasia keuangan ya, bukan berpikir itu. Kalau seandainya ada hutang, itu yang penting sebenarnya. Yang penting intinya hutang saja. Kalau masalah harta kita mau diarahkan sana sini itu nggak apa-apa, nggak juga. Yang paling penting itu adalah hutang dan dana orang lain di kita, itu yang paling penting. Hari ini umroh, tahun depan umroh kita pesan lagi dengan pesan yang sama. Nggak apa-apa. Jadi berkali-kali pesan pun nggak apa-apa. Disebabkan apa? Ya karena mungkin keuangan di kita berubah. Yang tadinya kita masih megang uang orang lain, tahun depan udah tidak megang. Tahun ini tidak megang, tahun depannya lagi kita megang lagi dana dari orang lain. Jadi perlu berkali-kali pun tidak apa-apa. Ke istri ataupun ke anak ataupun ke abang adik kita, terserah bapak-bapak percayanya ke siapa. Yang paling rumit itu memang adalah kalau uangnya itu udah deposito gitu ya,
atau ada tunggakan-tunggakan yang kita nggak tahu, itu agak rumit memang. Jadi perlu diinformasikan. Ketika wasiat kita perlu menghadirkan 2 orang saksi. Berapa orang saksi? Bismillah. Siapa yang di sini notaris, Pak? Maaf. Notaris ada? Orang hukum? Sembunyi-sembunyi. Baik, di dalam notaris, siapa yang pernah mengurus surat-surat di notaris, harus ada saksi. Saksinya berapa di sana? 2. Boleh laki, boleh perempuan? Hah? Boleh ya? Setahu saya boleh. Laki atau perempuan terserah. Perempuan dua-dua boleh? Boleh kalau di notaris. Ibu-ibu dan bapak-bapak dulu waktu ibunya melahirkan anak, punya anak di puskesmas atau rumah sakit, itu suruh dibawa KTP 2, saksi atas kelahiran. Itu di rumah sakit itu, saksinya itu boleh laki, boleh perempuan, atau harus laki saja? Rumah sakit itu saksinya boleh laki, boleh perempuan? Ya. Gini Pak, ini namanya hukum manusia, yang satu hukum Allah. Coba dibedakan ya. Hukum manusia yang dibuat oleh manusia harus ada saksi. Berapa? 2. Laki perempuan sama, itu hukum manusia. Kita sepakat ya, itu hukum manusia, dibuat oleh manusia. Yang satu lagi hukum Allah. Harus ada saksi. Masalah saksi terserah, mau jual beli, mau pinjam meminjam, mau wasiat, termasuk saksi kelahiran, terserah. Pokoknya kalau sudah berbicara saksi, hukum Allah, saksinya 2, laki-laki 2, dan harus laki-laki. Hukum manusia 2, boleh laki, boleh perempuan, tidak ada persyaratan. Yang di Islam 2 harus laki-laki. Hukum manusia tambahan, hukum manusia 2, boleh muslim, boleh tidak muslim. Betul nggak? Betul Pak. Ini Bapak saksi di manapun, kesaksian hukum manusia, yakni hukum perdata kita, itu boleh laki-laki, boleh perempuan, dan boleh muslim, boleh tidak muslim. Dalam Islam saksi itu harus laki-laki, 2 harus muslim. Ini hukum. Contoh lain. Di dalam Islam, hukum Islam, orang yang berhutang, kita bicara orang berhutang Pak, orang hutang, rentenir atau pinjaman online sekarang lagi rame yang diserang anak-anak mahasiswa, anak-anak baru berkembang 15, 18 tahun sampai 25 tahun yang masih lugu-lugu. Pinjaman online. Dalam hukum manusia, seseorang yang pinjam uang, ini hukum manusia nih. Hukum ini sudah jadi hukum rata Pak. Coba aja dilihat di mana. Sudah jadi hukum yang terorganisir dengan baik. Hukum manusia. Kalau ada orang pinjam uang, kemudian dia telat bayar, hukumnya dia kena denda. Jangan pinjam meminjam. Sekarang internet di rumah, saya beli internet biasa bulanan, terkadang terlewat itu tanggalnya, kena denda 50.000. Hutang piutang juga gitu. Kalau dia terlambat membayar, maka hukumnya adalah denda. Ini hukum manusia. Hukum Allah gimana? Hukum Allah di Al-Quran ada disebutkan, fa in kana dzu usratin famaisarah. Kalau hukum Islam, pinjam meminjam, atau yang tadi dia bayar rutin kontrakan, tamam, dia terlambat, dalam hukum Islam dilihat dulu keadaannya. Dalam hukum
Manusia nggak perlu dilihat keadaannya, langsung denda. Ini hukum manusia. Dalam hukum Islam dilihat apakah dia termasuk orang yang sulit, tidak mampu, atau dia lalai terhadap pembayaran itu. Itu dilihat. Kalau dia termasuk yang sulit, dalam Islam diberikan tenggang waktu, bukan dikasih denda. Dalam Islam hukumnya apa? Fanadhiratun, diberikan tenggang waktu ila maisarah, sampai dia mudah. Kalau dia lalai, tadi yang pertama, dia miskin atau dia tidak sanggup atau dia terdesak belum bisa bayar, itu dalam Islam hukumnya nggak boleh dikasih denda, diizinkan untuk ditunda. Sedangkan jika dia lalai, urusannya dia akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu doang dalam hukum Islam. Kata Nabi SAW, matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang mampu bayar tapi ditunda-tunda, zalim. Berarti urusannya bukan urusan dunia, Pak. Kalau ketika dia lalai, bukan dia dibebankan urusan dunia, tapi dia terbebani urusan akhirat, yaitu dosa. Begitu kalau dalam Islam. Hukum Islam begitu. Bisa difahami? Hukum Islam, contoh hukum Islam dan hukum manusia. Hukum Islam, kalau seseorang meninggal, hartanya jatuh kepada ahli waris. Yang membagi-bagi itu Allah dalam surat An-Nisa. Ayat 11-12 bisa dicek. Dibagi-bagi oleh Allah, ayahnya sekian, anaknya sekian, bapaknya sekian, istrinya sekian, ibunya sekian. Jelas, gampang dibaca. Kalau nggak ngerti tanya ustadz. Itu hukum Allah. Ini yang saya bicarakan, hukumnya ada semua di sini. Hukum manusia, siapa yang ngerti hukum waris versi manusia? Setahu jadi ada perubahan. Yang versi manusia, hukum manusia masalah waris tergantung negara sebenarnya. Tergantung negara. Setiap negara punya. Kalau kita negara Islam kalau kita bawa ke KUA, hukum waris kita masih pakai hukum waris Islam, masih sama kalau di KUA. Tapi kalau di beberapa daerah nih ya, beberapa suku dan daerah yang tidak mengerti sekali tentang Islam, hukum warisnya Pak, ini saya mengalami. Orang bertanya ya, jadi meninggal seseorang, hartanya silakan bagi ke anaknya. Ibunya ada, nggak dikasih itu. Betul, ibunya tuh nggak dapat. Menurut mereka harta waris itu punya anaknya dan istri atau suami. Punya mereka tok. Suami, istri, anak. Itu hukum manusia. Dia tahu atau tidak tahu, begitulah yang dilakukan. Dan itu udah jadi adat di situ. Begitu cara melakukannya. Ada ayahnya nggak dikasih, ada ibunya nggak dikasih. Ibu mayit ya, ibu ayah mayit nggak dikasih. Terus di anaknya itu dibagi rata. Itu hukum yang berlaku di sebagian masyarakat yang tidak mau bertanya. Entah tidak mau bertanya, entah nggak mau tahu. Pokoknya bapaknya, istrinya, ibunya meninggal, ibunya punya emas, ada di kamar emasnya 1000 gram. 1000 gram. Banyak kan 1000 gram. Bismillah. Emasnya 100 gram punya ibu. Itu emas itu dibagikan sama si bapak, harus dibagiin Pak. Jangan diambil buat modal kawin lagi Pak, nggak boleh itu. Itu punya istri, itu jadi milik harta waris, punya anaknya. Bapak ambil, bagikan ke anaknya, bagikan ke bapak
sebagai bapak ahli waris, anak ahli waris. Itu biasanya bagi rata. Itu hukum manusia. Hukum manusia juga ada orang laki-laki punya anak perempuan. Punya anak berapa? 1 perempuan atau 5 perempuan semua. Meninggal dia, hartanya semua jatuh ke anak perempuannya. Ini juga salah ini. Ini hukum manusia. Meninggal si bapak, semua hartanya jatuh ke anak perempuannya dan istrinya. Ini juga salah, ini hukum manusia. Hukum Allah bukan begitu. Hukum Allah ada tata caranya. Hukum Allah, kalau meninggal seseorang, ada ibunya dapat, ada bapaknya dapat. Ada anaknya laki perempuan, silakan dibagi. Laki-laki dapat berapa bagian? 2 kali. Kalau si perempuan 1 kali. Kalau perempuan dapat 5 juta, laki-laki berarti 10 juta. Itu hukumnya begitu. Itu hukum Al-Quran, hukum Allah. Kemudian ini mayit, laki-laki mayit punya anak perempuan saja. Hukum Islamnya hartanya akan jatuh ke abang adiknya yang laki-laki. Anak perempuannya dapat, abang adik laki-laki dapat. Apalagi kalau mohon maaf tidak dikaruniai anak, itu harta udah pasti larinya ke abang adik. Ini hukum siapa? Islam. Sekarang anda tanya dulu nih. Ini muslim semua habis sholat subuh di masjid, imannya kuat-kuat, insyaallah kuat-kuat. Pertanyaan anda nih, dari awal, dari masalah saksi dulu. Masalah saksi. Dalam Islam saksi 2, muslim, laki-laki. Dalam hukum manusia saksi 2 nggak harus muslim, nggak harus laki-laki. Baik, ini pengetahuan bapak sebagai muslim. Mana yang harus bapak kerjakan dari 2 saksi ini? Yang mana? Yang pertama, wajib pak, bapak tunaikan hukum Allah yang bapak mampu. Yang mana yang harus bapak cari saksi? Sebut 2 laki-laki muslim, wajib pak. Besok kalau notarisnya bilang siapa aja, enggak, saya datangkan laki. Boleh abang saya, adik saya, terserah, anak saya juga boleh. Maaf, kalau saksi bapak dan anak dan bapak jangan, karena ada tendensi kasih sayang. Jadi saksi itu jangan bapak anak, itu enggak boleh. Saksi itu adik abang boleh. Mana lebih baik, saksinya muslim 2 laki-laki atau perempuan 2? Ayo, secara lebih baik mana? Yang jawab apa nih? Yang jawab otak kita atau iman kita? Iman pak. Ibu-ibu mohon maaf ya. Ibu-ibu tuh kalau saksi kalau ibu-ibu 1 laki sebanding berapa bu? 2. Berarti ibu-ibu kalau nggak ada laki sama sekali nih persaksiannya, di rumah itu perempuan semua, saya mau saksinya perempuan semua, berarti ibu kalau saksi harus banyak, giliran bagian waris dikit. Bapak-bapak saksinya cukup laki-laki 2, giliran waris dapatnya. Memang begitu. Itu hukum benar atau tidak? Benar. Yang jawab apa? Iman pak. Jadi untuk meyakini hukum ini, yang jawab itu jangan logika, jangan pakai ilmu macam-macam, jangan pakai ilmu A dan B, pakai ilmu iman. Demi Allah lah, ini hukum yang terbaik. Ya. Berarti saksi yang terbaik adalah kita datangkan 2 orang muslim yang laki-laki. Jangan mengeluh kalau bermasalah ke depan karena punya saksi perempuan. 1 perempuan bermasalah, 2 perempuan bermasalah, 3 perempuan bermasalah. Akan aman 4 perempuan, silahkan. Kenapa harus muslim sekarang? Kenapa harus muslim saksinya? Karena kalau diminta bersumpah, dia bersumpah atas nama Allah. Kalau orang yang tidak muslim, dia bersumpah atas nama dewa-dewa dia. Demi dewa, demi ini, demi itu, demi itu. Dosa kita menghadirkan orang yang bersumpah
tapi melakukan sumpah syirik kepada Allah Azza wa Jalla, antum dosa antum. Maka saksi harus muslim. Dan banyak ceritanya lah kenapa muslim. Banyak hal. Muslim itu punya ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak Islam. Minimal dia punya ilmu tentang waris 2:1 muslim. Kalau orang non muslim belum tentu tahu itu. 2 laki 1 perempuan. Nah itu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik mana? Lebih baik hukum Allah. Yang kedua contohnya waris. Waris 2:1. Laki 2, perempuan 1. Anda tanya nih, misalnya kita merasa menurut kita ini kayaknya dibagi rata lebih bagus, ini lebih adil, maka kita tulis dalam wasiat kita, nanti kalau saya mati tolong bagi rata. Sekarang pertanyaannya begini Pak, menurut bagi rata tuh menurut siapa? Manusia. Secara logik, bagi rata itu bagus nggak? Bagus, semua juga paham. Bagi rata itu namanya juga rata. Potong kue bagi rata itu bagus. Tapi hukum Al-Quran, hukum Allahnya nggak bilang gitu. Hukum Allahnya yang benar itu, yang baik itu, yang sahih itu 2 laki-laki 1 perempuan. Maka saya tanya lagi nih, mana yang lebih baik nih? Demi Allah ya, saya tanya nih beneran, ikhlas jawabnya. Mana yang lebih baik? Antum nih bapak-bapak yang udah punya anak banyak, antum ngusul ke anaknya, kalian bagi rata, atau bapak bicara ikuti hukum Allah? Mana yang lebih baik? Jujur aja, jujur. Mungkin ada yang bilang udah pernah bagi rata nih. Enggak, terus terang aja, mana yang lebih baik? Ini pada ragu-ragu ini. Makasih Imam. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Hukum Allah Pak. Allah yang ciptain kita, Allah yang turunkan Al-Quran, Allah lebih tahu Pak apa yang baik untuk kita. Maka jangan ngusul. Saya paling sering menasihati, jangan mengusulkan bagi rata. Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Allah yang menciptakan kita tahu tanggung jawab laki-laki, tahu sifat laki-laki, tahu sifat perempuan. Perempuan tuh kalau dikasih uang banyak itu sama, laki-laki juga bahaya, sama juga. Semuanya bahaya. Tapi dari sisi tanggung jawabnya laki. Ibu-ibu nanti dapat bagian 2 dari suaminya. Masalahnya begini Pak. Ya, begini. Si ibu, ini ibu, dia di keluarganya bilang bagi rata. Di keluarganya bagi rata. Akhirnya bagi rata lah. Ibu ini dapat bagian rata. Pulang ke rumah, si bapak senang. Oh, alhamdulillah, lumayan bagi rata. Ya, masing-masing 100 juta. Kalau nggak bagi rata dapat 50, karena bagi rata lumayan neng, dapat 100 juta. Kemudian giliran suaminya bagi waris nih. Tiba-tiba di keluarga suaminya, ya, ini contoh doang, ini bukan cerita bener, contoh. Tiba-tiba di keluarga suaminya juga terjadi kesepakatan bagi rata. Ya, suaminya dapat 100. Kalau nggak bagi rata, suaminya dapat. Dia pulang, sampai rumah istrinya nanya, dapat berapa bang? Bagi rata. Berapa bagi rata? 100. Istrinya kesel. Kenapa bagi rata? Lah ente kemarin juga bagi rata. Di keluarga dia bagi rata, dia senyum-senyum. Giliran suaminya bagi rata, dia begitu Pak. Jadi enggak, pokoknya hukum Allah itu yang terbaik. Saya nasihati diri saya dan semua jamaah di sini, jangan ngusul bagi rata. Itu telah mendahului pengetahuan Allah Azza wa Jalla, telah mendahului hikmah Allah. Tidak, hikmah Allah itu adalah 2:1. Maaf, bukan karena saya laki-laki ya Bu.
Itu hukum. Baik, di sini wasiat disuruh saksi 2 muslim. Kalau tidak bisa hadirkan 2 saksi muslim, baru boleh ganti kafir. Mohon maaf, yang tidak muslim baru boleh diganti ketika tidak ada muslim. Itu caranya. Jadi silakan dibuat wasiat. Kalau ada saksi muslim, ambil. Kalau sulit saksi muslim, silakan ambil saksi yang tidak Itu caranya. Wasiat boleh ditulis, boleh juga diucapkan. Contoh ya. Jadi wasiat tadi, sebentar. Tadi wasiat itu ada 3, isinya utang piutang, uang yang ada di kita, dan satu lagi adalah harta kita, harta waris kita ya Pak, yang mau kita bagikan. Nah gini, untuk harta waris kita, yang kita ingin wasiatkan itu silakan wasiatkan, tapi tidak boleh diwasiatkan untuk anak kita dan ayah ibu kita dan istri kita. Tidak boleh untuk ahli waris. Contoh gini ya, contoh. Nanti kalau saya mati, saya mau safar, mau ke Mekah, naik kapal laut 1,5 bulan. Kalau saya meninggal, itu rumah yang di komplek Barata, tolong itu kasih istri, kasih ibu. Nah, perhatikan. Kasih istri, kasih si ibu. Ibu ahli waris atau bukan? Maka batal wasiat itu, nggak boleh. Karena ibu nanti dapat bagian dari harta waris. Nggak boleh. Contoh lagi, saya mau safar, kalau saya meninggal, itu mobil Avanza itu tolong kasih anak terakhir si Fulan. Boleh nggak? Nggak boleh, karena si Fulan anak ini juga adalah ahli waris. Tetapi kalau harta itu kita wasiatkan untuk keluar, boleh. Kalau saya mati, itu mobil Avanza taruh panti asuhan, boleh nggak? Boleh, karena bukan ahli waris. Kalau saya mati, tolong itu rumah dipakai, diwakafkan ke yayasan sini, rumah yang nomor 5, misalnya rumahnya 10, nomor 5 wakafin, boleh nggak? Boleh yang seperti itu. Sudah ya. Sekarang saya mau kasih contoh. Bapak Ibu jawab. Boleh nggak wasiat itu dengan lisan? Boleh. Boleh nggak wasiat itu dengan tulisan? Boleh. Ketika ingin wasiat, berapa saksinya? Laki atau perempuan? Muslim atau kafir? Udah begitu caranya. Isi wasiat ada 3, apa saja? Utang piutang, uang yang sangkutan di kita, uang orang yang ada di kita. Yang ketiga, harta yang kita ingin tinggalkan. Jika ingin kita bagikan ke fulan-fulan, jika itu pun jika ada. Jika ada juga. 3 itu. Sekarang contoh warisan. Bismillah, misalnya saya tulis saksinya, sebentar, saksinya. Boleh nggak ayah kita jadi saksi? Nggak. Boleh nggak anak kita jadi saksi? Abang kita? Boleh. Siapa lagi? Om? Boleh. Ponakan boleh, paman boleh, silakan. Jadikan saksi kerabat, jangan yang jauh-jauh. Kerabat saja. Baik. Contoh sekarang anak buat sebuah surat. Bismillahirrahmanirrahim, wahai anak-anakku, bersatulah kalian, jangan bertengkar di antara kalian, saling ikhlas, saling ridha. Jagalah harta ayah, bagikan sesuai syariat. Tek, anak tulis begitu. Oke? Pesan ayah 1. Ini misalnya yang nulis wasiat yang berpesan nggak terlalu paham, baik lisan ataupun tulisan ya. Dia pesan pertama, kalau nanti ayah mati, tolong kuburkan ayah dengan orang tua ayah di Bengkulu. Poin 1. Bapak sebagai ahli waris perlu nggak dilakukan? Nggak perlu. Coret, nggak perlu ini. Tapi kata ahli waris yang lain, ini kan udah wasiat ayah. Jelasin, wasiat itu urusannya urusan harta. Ini nggak perlu, ini ribet ini. Orang kalau meninggal mau dikubur dimanapun itu nggak ada masalah Pak. Masuknya sama-sama ke alam
Mau di mana kek? Kecuali kalau dikuburinnya di Sentul, masuk surga baru. Ya enggak juga, sama aja. Yang kedua wasiatnya, kalau ayah meninggal, tolong kafanin pakai kain kafan yang warnanya semuanya putih ya. Yang putih, yang haji 2020, dia haji 3 kali, dia maunya yang 2020 karena berkesan. Kalau barangnya ada, ambil aja nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, yang mana lagi tuh barang? Maka udah coret. Pesan yang ketiga, di dalam rumah, di tas warna biru itu ada uang organisasi, uang masjid, jamaah titip buat A dan B. Tolong disisihkan, jangan jadi bagikan ahli waris. Betul atau enggak? Checklist, betul, laksanakan. Yang kedua, yang nomor 4, tolong bayarin hutang ayah kepada si fulan. Itu belum bayar, kemarin beli mobil belum lunas, masih ada utang 50 juta. Tolong bayarkan. Benar apa tidak? Betul, sah, laksanakan. Terus yang kelima, pesannya adalah tolong dari harta ayah ini, tolong keluarkan santunan anak yatim 10 juta. Betul atau tidak? Betul. Terus pesan yang berikutnya, tolong dari harta ayah ini kasih ke anak sambung tadi, anak bawaan. Kasih ke kakak kalian yang anaknya ibu, gitu ya. Yang kakak kalian dari ibu, kasih 10 juta. Benar atau tidak? Betul atau tidak? Betul, karena anak bawaan bukan ahli waris. Ya, lewatnya wasiat. Yang ketiga, yang kelima, ketujuh. Kalau ayah mati, maaf, ini contoh, ini bukan saya main-main. Saya ngasih contoh buat mau jelasin hukum. Yang ketujuh misalnya, kalau ayah mati, ayah punya istri kedua. Mohon maaf ya. Enggak, mana saya serius ini. Ayah punya istri kedua, nikah lagi. Mohon maaf, enggak, ini saya serius, bukannya apa-apa. Saya enggak niat buat melakukan itu, nauzubillah. Ayah punya istri kedua, tapi ayah sembunyikan rumahnya di sana. Tolong dibagi haknya 1/8. Karena ayah ada anak juga di sono. Kasih anaknya, kasih istri ayah. Oke. Nah lo. Yang nomor 7, laksanakan atau tidak? Secara hukum laksanakan. Secara hukum Islam laksanakan. Seandainya nih si istri langsung bete ya, wah apaan ini ternyata, wah. Misal ini nggak ada pak, ini misal doang. Nggak ada suami yang berani kayak gini, kecuali punya iman. Ngomong doang suaminya mah, kecuali punya iman dia tulis di wasiat itu, disimpan di adiknya, jangan sampai nih masih aneh hidup kelihatan sama istri aneh, bahaya ini. Pokoknya sembunyiin sampai aneh mati keluarin. Misalnya si istrinya marah, naik ke KUA pak, itu kalah wasiat itu. Saya punya teman hakim di KUA, teman seangkatan saya, dia jadi hakim hebat ya, karirnya pokoknya dia jadi hakim lah. Saya tanya langsung sama dia, hei ente hakim, friend, teman ya. Aneh tanya, istri nikah sir namanya, nikah sir dengan saksi full, dengan semua sah lah, nikah sir sah. Aneh tanya, nikah sir itu kan istri, sah kan? Dalam Islam sah, dalam perdata nggak sah karena nggak ada catatan. Ana tanya, Ana bilang secara hukum Islam wanita yang hukum nikah sir dapat waris dari mayit suaminya, walaupun nggak bilang ke istri pertama. Ana bilang gitu, bener nggak? Kata dia bener. Terus Ana tanya lagi, dalam hukum perdatanya KUA gimana? Kata dia, dalam KUA hukum istri sir tidak dapat waris. Ana bilang, ente kok gitu hukumnya? Nggak boleh dong, itu kan istri sah. Itulah rahmat, yang manggilannya rahmat. Itulah mat. Aneh di sini terbentur dengan hukum negara. Hukum negara membatalkan nikah sir sampai warisnya itu tidak boleh dikasih ke istri sir. Nah, ini bocoran buat ibu-ibu kalau nggak mau
harta suami dapatkan istri sir, naik aja ke KUA pasti menang. Terus Anda tanya, ente gimana? Ente memutus hukum Allah itu? Ya ini karena tuntutan negara. Berarti hukum negara masalah istri sir itu tidak diakui sampai warisnya terputus. Hukum Allahnya diakui dan berhak atas waris. Mana yang kita pilih? Kalau terjadi kasus seperti ini, sengaja naik ke KUA supaya memutus hak si istri itu dosa kita. Ya, dosa kita. Karena kita tahu naik aja KUA ini pasti nggak dapat. Jadi ya ini masalahnya masalah ibu-ibu masalahnya. Saya tahu betapa beratnya menghadapi ini. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Saya berbicara ini karena ada kejadian. Suaminya meninggal orang kaya, jamaah yang bertanya. Begitu ke kasusnya. Tapi naik ke KUA kalah, Pak. Ceritanya naik ke KUA kalah. Tapi bukan di wasiat itu. Jadi ketika meninggal suaminya, istri sirnya muncul. Nggak ada di wasiatnya. Muncul istri sirnya, saya telah dinikahi, ada anak dari suami Anda. Baru di situ kasus. Tapi kalah istri sirnya. Wallahu a'lam, itulah kurang lebih masalah wasiat dan yang berkaitan. Silakan jika ada yang ditanyakan. Wallahu a'lam.